Lah saya janji pokoknya mah tong boro makan siang. Saya mah mimiti sarapan, makan siang, makan malam gratis. Tah eta teh siga nu gelo. Dan nu ayeuna ge kan mulai berpikir lagi. Sehingga kemudian sekarang kata Hasan Hasbi, sahabat saya yang sekarang jadi juru bicara kepresidenan, ngobrolnya gini ketika saya tanya, "Bro, eta teh serius teh makan siang teh gratis?" "Gratis, Tad." "Kapan akan terlaksana?" "Pokoknya sampai 2029." Jadi ayeuna mah sebagian heula, isukan sebagian, engke berakhirnya teh di 2029. Bakal anggeus. Justru itu kalau tidak selesai maka perlu ditambah periodenya. Ya gitu. Nah makanya jangan. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya serta limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih dimudahkan oleh Allah untuk tetap senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan tiada lain dengan niatan lillahi taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, setiap langkah kaki kita jalan ke sini menaikkan derajat kita sebagai hamba Allah, menghapus dosa-dosa kita, dan tentunya menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kajian Ahad edisi tanggal 1 September 2024 kita berkesempatan kembali belajar bersama Al-Ustaz Tatan Ahmad Santana. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, dan insyaallah tema ataupun bahasan yang akan kita bahas pada kajian kali ini terkait dengan mengokohkan keislaman dan keindonesiaan kita. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan hazanah keilmuan bagi kita semua dan menambah motivasi bagi kita tentunya agar kita lebih menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatul iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan yang tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi hari ini.
Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada pihak Qayyumul Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, salah satu dari kelebihan Islam sebagai ajaran keagamaan yang hari ini dianut oleh kurang lebih 1,8 miliar penduduk bumi adalah sifatnya yang syumuliyah. Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah ritual individual, semacam sholat, semacam zakat, semacam haji, tapi Islam pun ajarannya meliputi bagaimana tata caranya kita membangun kehidupan keumatan dan kebangsaan yang jauh lebih baik. Dikarenakan hal itu, maka kemudian ada begitu banyak tuntunan-tuntunan syariah yang termaktub di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang bagaimana caranya kita membangun kehidupan kebangsaan yang jauh lebih baik. Ikhwatu iman yang saya muliakan, bulan yang lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan kita nikmat menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa kita di tahun yang lalu, di bulan yang lalu, itu telah berusia 79 tahun. Angka 79 tahun ini adalah angka yang relatif tua untuk seorang individu manusia. Tapi izinkan saya juga mengingatkan, angka 79 tahun ini adalah angka yang relatif muda untuk sebuah bangsa. Saya coba bandingkan, Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sementara itu, Declaration of Independence Day Amerika Serikat itu tanggal 4 Juli tahun 1776. Jadi Amerika itu merdekanya sudah 248 tahun. Sementara kita baru 79 tahun. Saya membicarakan ini agar kemudian kita juga menggenapkan kesabaran apabila dalam beberapa hal kita masih tertinggal dari bangsa-bangsa yang jauh lebih tua ketimbang kita. Namun demikian, tentu alasan mudanya ini tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk menjadi bangsa yang terbelakang. Kita harus sama-sama berikhtiar agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih berkeadaban dan berkemajuan. Dan kita tidak boleh lupa bahwa mencintai bangsa kita itu adalah bagian dari warisan kesejarahan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam teks-teks syar'i, saya ingin mengungkap sedikit sejarah bagaimana Republik ini masih ada sampai hari ini. Saya ingin bicara minimal 3 peran ormas Islam dalam memerdekakan Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai orang Kabupaten Tasikmalaya itu harus sangat berbangga hati dengan kontribusi kiai kita dari Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian berkontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu di Singaparna ada sebuah pesantren namanya Sukamana yang dulu dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa itu ditahan pada bulan September atau Oktober tahun 1944. Karena Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang, karena penjajah Jepang waktu itu meminta orang tua kita, para sepuh dan pini sepuh kita untuk melakukan ritus ibadah yang dalam perspektif Kiai Haji Zainal Mustafa itu bertentangan dengan kalimat la tusyriku bihi syai'a. Ritus itu disebut dengan seikerei.
setiap pagi waktu itu orang-orang Tasik harus kemudian menghadapkan dirinya ke arah timur untuk dua hal. Satu, membungkuk untuk menghormati Dewa Matahari. Yang kedua, membungkuk untuk menghormat kepada Kaisar Jepang. Bagi Kiai Haji Jenderal Mustafa, peristiwa semacam itu melukai akidahnya. Oleh karena itu, Kiai Haji Jenderal Mustafa melakukan perlawanan. Akhirnya Kiai Haji Jenderal Mustafa ditangkap, lalu kemudian pada tanggal 25 Oktober tahun 1944 di Jakarta, Kiai Haji Jenderal Mustafa itu lalu kemudian dieksekusi mati. Ada dua versinya. Satu, ada yang disebut ditembak, dan yang kedua, lebih banyak para sejarawan menyebutkan Kiai Haji Jenderal Mustafa itu dipancung kepalanya. Dan selepas dipancungnya itu, maka kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah, masyaikh dari Nahdlatul Ulama, 1 tahun kurang lebih selepas itu menggelorakan semangat resolusi jihad. Dan karena itulah maka kemudian orang-orang di Tasikmalaya, orang-orang di seluruh tanah Jawa, tanah Minang, Sulawesi dan yang lainnya, umat Islam melakukan jihad fi sabilillah untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. NU punya investasi untuk memerdekakan republik ini. Yang kedua, kita tahu kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. 1 hari selepas itu kita bikin konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari sekian banyak anggota BPUPKI, kebanyakan adalah anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Di antaranya Kiai Haji Bagus Hadikusumo. Muhammadiyah punya investasi di Republik ini, bikin konstitusi negara. Selepas itu Indonesia merdeka. Lalu kemudian karena banyak sekali perspektif politik yang berbeda, maka pada akhirnya kita pernah mengalami Republik ini terbagi pada negara-negara kecil yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Pak Muhammad Nasir menganggap bahwa Republik Indonesia Serikat ini akan mengantarkan Indonesia pada kehancuran. Oleh karena itu, Pak Muhammad Nasir mengajukan mosi integral. Pak Muhammad Nasir adalah mantan pimpinan dari Persatuan Islam. Persis punya kontribusi ke Republik ini, menyatukan bangsa ini jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita membaca sejarah ini dengan baik, maka simpulannya satu. Republik ini dimerdekakan oleh umat Islam, dikokohkan konstitusinya oleh umat Islam, dan dikokohkan negara kesatuannya oleh umat Islam. Oleh sebab itu, siapa saja yang berikhtiar memisahkan Islam dari negara ini, maka mereka sesungguhnya telah sah dan meyakinkan melakukan kejahatan. Maka saya yang agak jarang marah, beberapa saat yang lalu cukup marah. Menumpahkan kemarahan saya itu dalam bentuk tulisan. Satu tulisan dikirim ke Jakarta, satu tulisan saya bagikan melalui akun media sosial saya. Kemarahan saya itu memuncak ketika 18 muslimah yang berasal dari seluruh wilayah Republik Indonesia dipaksa untuk membuka jilbabnya hanya sekedar untuk menunjukkan nasionalisme mereka. Dan kita bersyukur, seperti biasa di Republik ini, kalau rakyatnya sudah berisik, maka presidennya baru sadar. Akhirnya kemudian dibuat aturan baru bahwa pada tanggal 17 Agustus kemarin 18 muslimah itu sudah bisa memakai kembali kerudungnya, menutup auratnya, lalu kemudian mengibarkan bendera pusaka di ibu kota Nusantara. Ikhwatu iman yang saya muliakan, pada bagian berikutnya izinkan saya menyampaikan bahwa di dalam Islam
Membangun negara, membangun umat dan bangsa itu adalah bagian dari ibadah kita bersama. Dan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-A'raf ayat ke-96, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan secara terperinci bagaimana caranya negeri ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard." Allah berfirman, apabila sebuah bangsa ingin diberkahi oleh Allah dari langit maupun dari buminya, maka berimanlah dan bertakwalah warga negaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong diperhatikan. Yang diminta beriman dan bertakwa itu bukan hanya presidennya, bukan hanya gubernurnya, bukan hanya wali kotanya, bukan hanya bupatinya, tapi warga negaranya. Pemimpinnya beriman dan bertakwa, rakyatnya beriman dan bertakwa. Tapi dalam sejumlah kesempatan sering saya sampaikan, masyarakat kita ini patrilineal. Masyarakat kita ini butuh teladan. Jadi tetap saja, kalau dalam konteks beriman dan bertakwa, maka beriman dan bertakwa itu, dan atau apapun kebaikan itu, sebaiknya dilakukan oleh pemimpin dulu, agar kemudian rakyat mengikutinya. Peryogi contoh. Sama juga kan di keluarga. Bapak-bapak yang hadir di sini adalah imam di keluarganya masing-masing. Bapak nggak mungkin punya makmum yang soleh dan atau solehah kalau bapaknya nggak soleh. Gimana mungkin anak bapak bisa rajin ke masjid kalau bapaknya nggak pernah menginjak masjid? Gimana mungkin anak ibu bisa jadi penghafal Quran kalau ibu nggak pernah belajar abatasa agama dalam kehidupan keseharian? Oleh karena itu sering saya sampaikan, Rasul ketika memerintahkan anaknya, keluarganya, umatnya sholat, Rasul mempergunakan kalimat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholatnya Rasul itu ditampakkan dulu, agar kemudian keluarganya dan umatnya mengikuti tata cara sholat Rasul. Jadi kalau bapak pengen anaknya sholat, pakai dalil yang sama. Nak, sholat ya, sebagaimana kamu melihat bapak sholat. Nak, kamu santun ya sama tetangga, sebagaimana ayah juga santun sama tetangga. Kan gak bisa kayak gini. Neng, tekengi ngobrolkeun tatangganya. Komo tetangga orang lu didinya makan, gareuleuh ya. Karake bieu ngomong gitu. Gak bisa. Kenapa anak-anak kecil kayak gini nih, bahkan yang lebih kecil ketimbang ini, kalau kemudian mereka hari Jumat dibawa sama bapaknya, disimpan di sebelah kanan atau di sebelah kirinya, dan ketika datang kotak amal, lalu kemudian bapaknya ngasih uangnya ke anak itu, lalu kemudian memasukkan sodakohnya ke kotak amal itu lewat tangan anaknya. Anak itu belum punya kewajiban sodakoh. Mereka belum balik dan berakal, mereka belum dapat penghasilan. Tapi kenapa ada ayah yang melakukan itu? Ayah itu ingin memberikan teladan bagi anak. Kalau tahu republik ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ekonominya sedang kemudian berhadapan dengan tantangan-tantangan global, maka yang pertama kali harus menunjukkan kesederhanaan, itu dari istana negara. Orang sakit hati Pak di Jakarta. Ada ojol yang meninggal ketika sedang nunggu makanan karena dia kelaparan. Dia sakit tapi dia memaksakan diri untuk bekerja. Lagi nunggu antrian nasi kuning dia meninggal. Sementara di bulan yang sama, bulan Agustus tahun 2024, ramai-ramai dari mulai wali kota, bupati, dan pejabat negara berangkat ke IKN, ikut upacara di sana, lalu kemudian mereka menyewa Alphard yang satu hari harganya 25 juta. Saya sering bilang, hentikan menyakiti masyarakat dengan cara yang semacam ini. Kita butuh teladan. Saya sering ditanya oleh anggota-anggota Jabar Bergerak yang ada di kota kabupaten,
Kenapa Ustadz itu kalau datang ke kota kabupaten nggak pernah pengen dikawal dengan patwal? Padahal hak itu melekat pada diri saya. Saya katakan, gimana mungkin pejabat publik tahu jalan butut, tahu jalan macet, kalau kesehariannya dipilihin jalan yang bagus dan dipilihin jalan yang lancar. Kalau ada presiden akan datang ke kampus Universitas Pendidikan Indonesia, tukang ganas, tukang PKL, diberesin semuanya. Sehingga yang terlihat, jalanan itu lengan, rapi. Ini problem kita. Nah sekarang gimana agar negeri ini berkah? Semuanya harus baik. Pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Karena saya masih ingat betul, dulu saya nemenin Al-Ustadz Siddiq Amin, Allahu Yarham, waktu pencalonan beliau di DPD. Berakhir dengan kekalahan tipis. Saya waktu itu ngobrol di rumah beliau. Ustadz hapunten, ikhtiar ma'atos, namun orang teh kawon. Kunaonnya saja orang teh kawon. Ustadz Siddiq menganukur gumujeng, lalu kemudian Ustadz Siddiq mengatakan, aritatan siga teu apal kana hadis. Pandina hadis jelas. Pamimpin mah gambaran tina rahayatna. Lamun rahayatna jujur, pasti pamimpin anu jujur. Jadi, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu nanya, kenapa ya pemimpin sekarang itu korup? Karena waktu pemilu, rakyatnya juga korup. Suaranya dijual dengan harga murah. 50.000 untuk 5 tahun. Kalau sekarang kondisinya kayak gini, mangga mamam gitu. Namanya ku abdi nganggo bahasa kasar, leboh kusia kan teu sopan. Itu. Kita nggak usah lah nutup-nutupin. Itu terjadi kok. Sekarang kalau mau jadi bupati, gimana? Ada orang pinter, orang punya integritas, orang punya visi misi yang bagus untuk bangun kota dan atau kabupaten, untuk mimpin provinsi, bisa jadi. Nggak bisa kalau dia nggak punya uang. Di Kabupaten Tasik, di kota Tasik, di Jawa Barat, di Jakarta, nggak bisa. Maka saya sejak dulu ngusulin, bisa nggak Indonesia itu mirip-mirip dengan negara maju, yang calon anggota dewannya dan calon wali kota gubernurnya dibiayai oleh negara. Jadi kampanye itu dibiayai oleh negara. Sehingga pamflet-pamflet mereka itu disiapkan oleh negara. Sehingga ketika mereka jadi, berterima kasihnya pada institusi negara. Tapi nggak pernah mau politisi kita membuat sistem pembiayaan politik dengan cara semacam itu. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, gimana caranya diberkahi? Iman dan takwa. Siapa orang beriman? Dalam surah Al-Mu'minun itu disampaikan secara terperinci, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, kalau negeri ini pengen diberkahi, pemimpin dan warganya sholat sing khusyuk. Apa kaitan sholat dengan kehidupan kenegaraan? Ada. Bahkan pemimpin-pemimpin di republik ini, ketika memerdekakan republik ini, di konstitusi ditulis, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Republik ini merdeka, diakui dengan jujur. Hal pertama kali yang menjadi fondasi dasar republik ini merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Baru setelah itu ada ikhtiar manusia. Sebagai bentuk terima kasih kita sama Allah yang ngasih kita kemerdekaan, sujud sing bener, sholat sing khusyuk. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sholat sok khusyuk tara? Ini teh memang sok rada riweuh hari ditanya kieu teh. Sok api-api tungkul nulis. Sok khusyuk tara?
Enggak gini lah, anu gampil heula. Ari salat khusyuk teh nu kumaha? Kalau pertanyaan awalnya ini nggak bisa jawab, saya nggak ngerti. Ari tadi nggak jawab khusyuk jeung henteu di mana basis argumentasina. Saya nanya gini, kalau ibu lagi sholat, pas mau sujud, ningali beurit ngalangkung ke tempat pangsujudan genut. Cek ibu teh kieu dina mana? Eta aya beurit genut, sholatna khusyuk teu? Khusyuk. Lamun teu katingali berarti ibu sholatna bari bobo. Khusyuk itu. Yang enggak khusyuk itu kalau bapak ibu lihat beurit ngalangkung ke tempat sujud terus kieu genut pisan etanya. Beurit kira-kira susuna naon? Alah buah-buah lumpat ieu teh ka meja makan. Jaba di meja makan teh aya lauk, laukna teu ditutupan ku tudung saji. Lamun eta teu ditutupan kumaha lamun dihakan ku beurit? Jaba eta teh lauk karesep si bapa. Duh jaba lauk eta teh can lunas da meunang nganyuk ti tatangga. Itu baru enggak khusyuk. Gimana caranya kita sholat khusyuk? Dulu Pak Bu, di kota-kota besar dilaksanakan pelatihan sholat khusyuk. Gurunya Ustadz Abu Sangkan. Keren. Bayarnya 1,8 juta untuk 3 jam pelatihan. Murah. Saya katakan murah. Sabab sholat khusyuk teh mahal. Nyamannya budak hayang asup ka UI, ITB, UGM bisa ngeluarkan puluhan juta, ratusan juta ari sholat khusyuk. Teu wani 1,8 juta. Jamaah-jamaah saya ikutan. Beres ikutan saya tanya via WA. Pak, Bu, kumaha beres pelatihan teh khusyuk teh? Khusyuk Ustaz, raoseun aya nama salat. Hari pertama. Poe katilu nga-WA anjeunna. Tad ayeuna mah jadi kirang khusyuk. Kunaon? Eta ngemutan artos 1,8 juta geuning gede. Jadi gimana caranya sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu syaratnya 2 saja. Kalau bapak ibu mampu menghadirkan 2 hal ini, sholat bapak ibu jadi khusyuk. 1, hadirkan khauf. Yang kedua, hadirkan roja. Apa khauf? Khauf itu bentuk ketaatan berlandaskan ketakutan dan penghargaan juga penghormatan. Saya kasih contoh. Saya yakin Bapak dan Ibu sering nonton peringatan detik-detik proklamasi. Jam 10 waktu Indonesia Barat. Tiap tanggal 17 Agustus. Berpuluh-puluh tahun kita nonton itu. Dan Bapak sering melihat prajurit TNI Polri berbaris dengan rapih di hadapan Presiden sebagai kepala negara. Saya mau tanya, kira-kira saja, dari sekian banyak prajurit TNI dan Polri, aya teu nu cangkeu? Aya teu nu cangkeu? Aya piraku teu cangkeu. Pertanyaan kedua, pas upacara aya teu nu nagog? Nagog ge maneh nama sorangan. Kantos ningali? Henteu. Kunaon teu nagog? Karena di dalam konstitusi presiden itu adalah panglima tertinggi dari seluruh angkatan perang. Ini prajurit berhadapan dengan panglima tertinggi dari seluruh angkatan perang. Bajunya, akhlaknya, perilakunya, tata caranya disesuaikan dengan aturan. Sekarang saya mau tanya, ari Allah jeung presiden hebat mana? Hebat Allah. Urang kuta ganti presiden hirup mah kieu. Dan kita warga negara ini lebih banyak diurus Allah. Daya Bu. Saya beberapa saat yang lalu bersama kelompok Indonesia Mengajar datang ke wilayah pedalaman NTT, ketemu dengan orang tua usianya 80 sekian tahun. Dia masih memahami bahwa partai itu ngan ukur 3. P3, Golkar jeung PDI.
Artinya dia selama ini nggak cawe-cawe untuk urusan negara, tapi hirup. Dia nggak dapat KIP, dia nggak dapat kartu Indonesia Sehat, tapi hirup. Berarti ngurus nanti Allah. Sekarang apa kabarnya ketika kita sholat? Bukankah ketika sholat kita berhadapan dengan Allah yang ngurus kita sejak kita di dalam rahim? Adabna kumaha? Sholat subuh 2 rakaat haina 8 kali. Panjang saeutik imam di deheman. Beres sujud leungeun teh kudu nama biasa we dikiekeun, ieu mah dikiekeun tarak-tak. Ieu teh lain kratek-kratek gitu. Bahkan sering kita lihat sholat, orang yang sholat teu cicing. Moyeg we haye. Aya nu kikieuan. Kieu. Komo barudak makan bari ngobrol ai taraweh teh. Ieu teh rakaat ka sabaraha? 7. Lain 8. 7, 8. Cek bapak-bapak teh, 8 sia teh. Nggak khusyuk. Kalau nggak menghadirkan khauf. Yang kedua, roja. Apa roja itu? Pengharapan. Saya berani jamin Bapak Ibu kalau sedang punya banyak masalah, sujud Bapak lebih dalam. Sujud Ibu lebih khusyuk. Bari cerik. Sabab kerbutuh. Karena kita punya pengharapan. Budak gering di rumah sakit kudu dioperasi. Sholat nyuuh ke Allah. Kenapa? Hadir roja, hadir pengharapan. Bayangin kalau setiap hari kita mengumpulkan harapan-harapan hidup dalam sujud-sujud kita, pasti sholatnya khusyuk. Maka saya sering menyampaikan, kalau kita punya keinginan, coba dilafalkan doa-doa dalam sholat itu dengan sepenuh hati. Iya mah ari keur sholat gancang, beres sholat ngadoa. Panjang luar biasa. Itu seperti gini, Bapak Ibu punya kebutuhan ke saya. Ketika di rumah saya Bapak Ibu terepe. Tereh. Pas keluar bumi namanya jojorowokan di bumi, di luar bumi. Patatan abdi teh nemut artos lah 1 juta we. Nggak sopan itu. Kenapa tidak di dalam sholat? Minta sama Allah. Bukankah kita diperkenankan memanjangkan sujud kita, lalu kemudian kita berdoa dalam sujud kita? Meskipun para ulama lebih bersepaham, kalau sujud yang kemudian ditambahkan doa itu, doanya dalam bentuk teks-teks yang dalam Quran atau hadis. Tapi in prinsip kita bisa melakukan doa di dalam sholat-sholat kita. Nah ini dulu deh, beresin dulu sholat kita. Kalau negeri ini pengen diberkahi, pertanyaannya berapa banyak dari 282 juta penduduk Indonesia ini yang sholatnya khusyuk? Termasuk kita deh yang ada di sini, sholatnya sok khusyuk tar. Ya. Waktu perang Badar, kenapa Rasul ditolong sama Allah? Karena Rasul itu sampai doanya itu luar biasa ya. Saur Rasul dugikeun ka kieu nun Gusti upami pasukan Badar ieu eleh sadayana saha deui nu ngabela agama Gusti. Jadi ya coba beresin sholat kita. Ya. Dari mulai beresin waktunya. Ya Pak ya? Subuh teh jam sabaraha Pak? 5:30. Bapak sholat Abu sabaraha? Nah, gitu ya. Aya jelema istiqomah salat nanti 5:30 we tiap subuh. Kajian istiqomah 5:30. Coba perbaiki. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau bangsa ini pengen diberkahi, jangan lagho, jadilah orang-orang produktif. Isi waktu kita dengan kebermanfaatan. Saya itu punya grup WA. Itu saya batasi diri saya. Dari 100% itu heureuyna teh lah 10% paling. Yang lainnya hal-hal yang bermanfaat.
Saya juga nggak pernah melibatkan diri pada diskusi-diskusi yang ilmu saya nggak sampai di situ. Contoh, kemarin malam saya ngaji di Bogor, di Masjid Agung. Karena ngobrol tentang kebangsaan, tiba-tiba ada jamaah yang nanya, apa pendapat Ustadz Tatan dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara? Saya jawab, saya bukan ahli planologi. Saya bukan ahli, saya nggak pernah ngambil magister urban design. Saya nggak ngambil studi ekonomi pembangunan. Oleh karena itu, saya menahan diri untuk menjawab hal itu. Jadi nggak semua Pak, isu itu harus kita bicarakan dan kita terlibat di dalamnya. Dulu kenapa saya ngawak-wak di mana-mana soal vaksin? Karena saya tahu bagaimana vaksin itu dibuat. Saya terlibat betul. Jadi saya ngerti. Untuk sesuatu yang ngerti, saya ikut berkomentar. Kalau untuk sesuatu yang tidak saya pahami, saya nggak ikut berkomentar. Kemarin ada RUU Pilkada, saya mempersingkat lawatan saya di Singapura. Harusnya 4 hari, saya 3 hari. Turun ke Jakarta, lalu kemudian saya ketemu dengan teman-teman Angkatan 98. Kita ketemu dengan para ketua BEM dari seluruh Indonesia. Keesokan harinya putri saya Zahra diantar, saya suruh dia demo. Untuk nunjukin, kamu tuh anak muda, nggak boleh lalai terhadap hal kayak gini. Kenapa saya bisa berkomentar terkait hal itu? Karena salah satu kajian saya ketika dulu saya studi adalah ilmu politik dasar. Tapi kalau hari ini ada yang nanya gini, Ustadz itu pun anak kunaonnya, upami angkat-angkatan teh sok mabok manawi aya doana. Moal bere doa. Datang boro anak ibu, abdi ge sakali-kali mabok keneh. Coba kita itu ngisi waktu untuk hal yang produktif. Kalau untuk dialog-dialog yang kira-kira kita tidak punya keilmuannya saja, kita nggak boleh terlibat. Apalagi kita mempergunakan waktu kita untuk hal yang sama sekali nggak bermanfaat. Contoh, ngobrolkan kawin cerai artis. Nanaonan. Orang Tasik hayu ngobrolkeun etanya si Anang cerai jeung Krisdayanti cenanya. Terus we diomong-omong ieu geuning kabuktian pan Anang cerai ge kawinna teh jeung urang Tasik. Enggak usah. Bapak Ibu seneng ngagosip nanaonan. Sampai saya bilang ke istri saya, Mi, sangkan Umi teu jadi ahlul gosip wal ghibah wal fitnah. Maka saya batasi sekarang kehidupannya. Tong loba gugunukan nu teu perlu. Sok ibu-ibu di dia beres ngaji ngagunuk we. 15 menit pertama mah nya ngobrolkeun materi pangajian. Nyanya cek Ustadz Tatan, urang teh nagara teh kudu pinuh ku barokah, sangkan barokah A B C D E, beres we. Langsung ke. Tapi etanya Ustadz Tatan aneh tiba heula teu pikeun ka ayeuna beuki gendut we hayeuh mimiti tah. Mimiti we ngobrolkeun kerudung anu dihareupeun urang tadi. Tadinya si ibu-ibu eta udah hareupeun urang kerudungna anger we warna eta. Koneng we tuluy. Boa-boa eta teh kader Golkar. Jangan. Rasul itu waktunya produktif. Bayangin, Rasul sejak ia bangun ngurus umat. Kapan ia ngurus keluarga? Ba'da Isya sampai tidur. Rasul itu punya kok waktu untuk bersama dengan keluarga. Heureuy jeung nu jadi bojo, heureuy jeung nu jadi budak, heureuy jeung nu jadi incu, aya waktuna. Maka saya sering bilang tuh sama laki-laki yang sibuknya luar biasa, sesibuk apapun Anda kan sering ngomong bahwa Anda sibuk tuh untuk keluarga. Saya minta Anda juga punya waktu buat keluarga. Ieu mah teu nyaho budak ayeuna kelas sabaraha. Pas sabaraha murang kali teh 3 Ustaz, nu kahiji di mana? Di Mualimin kitu. Aisyah teh anak saha?
Oh, di Mu'alimin kelas sabaraha. Lah dukanya cenah. Eta Bu upami caroge ibu siga kitu saran sim kuring tuker tamah. Ditanya, oh Ustaz saya punya anak mahasiswa, jurusan apa? Teknik. Iya teknik apa? Teknik sih. Eueuh sia teh teknik sih mah. Mohon maaf ya, itu bapak yang kayak gitu, yang nggak tahu jurusan anaknya apa, itu jangankan mau ngurus anaknya masuk ke surga. Untuk kalau hal-hal yang elementer kayak gitu saja, dia gagal. Saya nggak usah tes di sini ya, saya nggak mau mempermalukan bapak dan ibu. Tapi coba tanya dalam diri bapak. Bapak yang punya anak SMA, SMP, berapa banyak di antara bapak yang tahu nama wali kelasnya? Cek bapak, teu perlu Ustaz, nu penting mah budak berprestasi we. Sia apal berprestasi kumaha wali kelas wae teu nyaho. Nggak bisa. Saya itu dari mulai anak saya dulu masuk SMP 5 Kota Bandung, itu selalu jadi bahan pembicaraan. Kenapa? Karena di grup orang tua yang masuk bukan istri saya, tapi saya. Nu lain teh jadi kagok, da kabeh awewe. Ketika ditanya, Ustaz naonan cenah asup kadinya? Kajen cenah. Da dina Quran ge ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan saya itu kepala keluarga. Dalam konteks diplomasi antar negara, yang mewakili negara ketika bertemu dalam pertemuan-pertemuan internasional, itu kepala negara, bukan wakil presiden. Wong saya presidennya kok diwakili sama wakil presiden, pan aing teh cager keneh. Saya hadir di situ. Jadi saya tahu persis sekarang Anwar berapa lagi SKS-nya. Zahra sekarang selesai berapa SKS, IPK-nya berapa. Azri sekarang harus bayar apa dan SPP-nya berapa? Apa yang jadi kendala dia? Kapan hukuman terakhirnya? Dan karena apa? Kita urus ini dengan baik. Jadi jangan lago ya. Lago teh diurang mangan ukur didongengkeun teh nalika salat Jumat. Lamun nuju salat Jumat urang lago, urang moal kenging pahala. Contoh lago teh khatib lagi berbicara, bapak-bapak ngobrol. Teu kenging eta teh, lago. Terus saya bapak-bapak naros, Ustad daripada ngobrol atuh leungeungan kene nunutan, eta leuwih parah. Sabab yang ngobrol itu masih dengerin suara khatib. Tapi anu kulem sama sekali enggak. Matakna kan sok aya ibu-ibu nu naros ka bapak-bapak, Pak, kumaha namanya khutbahna? Sae, kunaon? Pondok sakitu. Da apal eusina naon? Ya. Berikutnya adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Negeri ini akan diberkahi kalau warga bangsanya dermawan, melakukan ibadah-ibadah maliyah. Nih, saya itu nggak pernah nggak pernah jiper kalau ketemu sama negara. Kalau saya mewakili umat Islam ketemu sama negara, ngeper. Kenapa? Karena jelas kok lebih banyak kontribusi kita sama negara. Contoh, di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditandatangani pada tanggal 18 Agustus itu ditulis, negara bangsa ini didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, negara urang karak tanggal 18 Agustus tahun 1945 punya niat mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, belum berdiri sekolah yang dibangun oleh negara. Saya berikan contoh saja karena saya dibesarkan di lingkungan Jamiah Persis. Persis mendirikan Pajagalan tahun 1936. 9 tahun sebelum Republik Merdeka, Persis sudah bikin pesantren.
Setelah itu Persis bikin pesantren di Pamengpeuk. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ngajarnya itu bukan kaleng-kaleng. Yang ngajar di situ Pak Muhammad Nasir, Perdana Menteri. Orang yang terdidik luar biasa. Yang sebetulnya Pak Nasir punya kesempatan ngajar di sekolah Belanda dengan gaji yang jauh lebih besar. Tapi Pak Nasir ngajar di Pajagalan. Bikin pesantren Persis Pajagalan. Pertanyaannya, kenapa Gening Pajagalan aya? Karena ada orang baik. Namanya Haji Anang Tayyib. Bayangin, dulu yang disebut dengan Pusat Central Business District di Bandung itu yang kita kenal sekarang dengan Cibadak. Itu Pusat Central Business District. Tiba-tiba ada orang kaya plus takwanya luar biasa. Ia lalu kemudian memberikan tanahnya di Pajagalan untuk dibangunkan pesantren. Kalau Haji Anang Tayyib hanya berpikir bahwa hidup itu di dunia, nggak mungkin tanah sestrategis itu diwakafkan. Dia wakafkan itu. Sehingga karena ada pesantren Persis nomor 1, hari ini jumlah pesantren Persis itu lebih dari 330 pesantren. Dan hebatnya dulu mah tara minta duit ke negara. Jadi kalau negara ada keliru, orang teh ada mangprang ngritik teh. Ayeuna mah sabab dipasian ku APBN jeung APBD, urang teh sok jadi rada riweuh. Makanya saya ngobrol kemarin ke Ustadz JJ waktu RUU Pilkada. Meskipun kita dapat izin usaha tambang, ketika ada RUU Pilkada tetap kritik pemerintah. Entong pedah dibere tuluy urang cicing. Teu kudu kitu. Nabi Musa ge dipasian tuang ku Firaun, tapi ketika Firaun salah dikritik sama Nabi Musa. Ayeuna bisa teu NU Muhammadiyah Persis siga Nabi Musa. Dan saya minta ke jamaah, jangan punya suudzon. Ka NU, ka Muhammadiyah, ka Persis dapat izin tambang pasti moal balik. Enggak kok. Kenapa enggak boleh? Urang ngadirikeun republik. Salilia ieu tambang ku nu saripit ku orang asing manya ku maranehna wae. Ayeuna bagian urang atuh. Tong maraneh wae. Tapi saya minta tegas, pimpinan-pimpinan ormas ini enggak boleh lalu kemudian jadi tidak kritis karena dikasih kebaikan. Dan kita jaga ini bareng-bareng. Dan terbukti kan? Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pas hari demo dia datang. Dapat izin tambangnya udah keluar yang NU. Keluar dari istana ditanya tentang RUU Pilkada. Beliau mengkritik. Di hari yang sama Sekjen Muhammadiyah Abdul Mut'i mengkritik. Di hari yang sama Ustadz JJ Zainuddin mengkritik dengan keras pemerintah. Itu menunjukkan saya minta jamaah tidak usah khawatir dengan hal ini. Ya. Sok, saya minta kita semua rajin lagi menghidupkan kembali semangat zakat, infak, sedekah dan wakaf. Saya cukup yakin Raja Polah ini tingkat kemiskinannya bisa direduksi kalau orang-orang kayanya ngurus orang-orang miskin. Dan ngurus orang miskin itu catat, bukan dikasih sembako. Sakolakeun budakna. Sejak saya jadi ketua DKM di Cibiru Indah 8, Jalan Rasamala nomor 8, sejak 2004 sampai hari ini masjid kami nggak pernah bagiin sembako. Tapi setiap tahun kami nyekolahin anak dari keluarga tidak mampu sampai selesai studinya. Salah satu marbot masjid kami itu luar biasa, orang Banjar. Dikantunkeun ku ibu bapakna, jalaran ibu bapakna kedah transmigrasi. S1-nya lulusan terbaik UIN, S2-nya lulusan terbaik UIN, sekarang sedang S3. Padahal asalnya kukulunuan di masjid, jadi tukang ngepel masjid. Sekarang hidupnya jauh lebih baik. Tapi sebaik-baiknya hidupnya, sekarang sudah jadi dosen, ASN, tapi lucu. Tiap poe Jumaah mah anger ke masjid, ngepel di masjid. Saya tanya kunaon dek, masih kena daek ngepel? Ah, data anak mah tiasa sakola teh pedah ngepel masjid ieu. Itu cara nolong orang miskin agar hidupnya lebih baik.
Karena saya percaya betul dengan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang itu derajat kehidupannya lebih baik kalau dia berubah jadi generasi yang lebih terdidik. Sakolakeun murang kali. Ya. Berikutnya walladzina hum li furujihim hafidun. Republik ini akan diberkahi kalau republik ini warga bangsanya juga penguasanya itu menjaga farjinya. Menjaga hawa nafsunya. Terutama nafsu birahinya. Bayangin 3 tahun yang lalu itu terjadi kehebohan luar biasa. Karena hasil dari riset kesehatan mengatakan di Bandung jumlah HIV positif itu naik sampai 400%. 400%, Pak. Ustadz pan HIV teh sanesku seks bebas sungkul leres, ada juga yang pakai jarum suntik segala macam. Kita nggak boleh ya menstigma orang yang HIV itu pasti gini, enggak. Tapi hampir seluruh survei mengatakan penyebab utamanya di situ. Beberapa bulan yang lalu saya diskusi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Mereka ngobrol gini, ini tuh Ustadz, bukan karena seks bebas. Ini karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Itu saya ngakak, Bu. Kenapa? Saya ini pembina XTC Jawa Barat. Geng motor anu karoplok nate luar biasa. Saya terbuka aja. Orang masih ada yang ngaji dengan saya beres mabok. Bari ngagoler, tapi saya urus mereka. Karena bagi saya dakwah ini untuk semua orang, untuk semua lapisan. Nu goreng patut kukumaha ge tetep kudu didakwahan. Bapak Ibu tahu, kalau betul alasannya karena narkoba suntik itu atau kemudian hal-hal yang sejenisnya itu harganya satu paketnya itu 1,2 juta. Dalam paketan kecilnya itu 400-500 ribu. Berapa banyak anak muda yang bisa mengakses itu dengan keuangan mereka? Lalu saya bandingkan ke orang Dinsos dan Dinkes itu, Anda tahu nggak? Untuk beli perempuan di Bandung, disediakan tempatnya, di hotel-hotel nggak jelas yang diberikan izin resmi oleh pemerintah. Itu orang bisa hanya 150-200 ribu. Kenapa nggak urus ini? Dulu saya pernah ngobrol dengan Mang Oded, Allahu yarham. Wali kota Bandung yang diselamatkan oleh Allah. Saya itu mengenang Mang Oded itu bukan sebagai wali kota, tapi sebagai pendakwah. Kenapa demikian? Karena ketika jadi wali kota mah biasa-biasa saja, tapi pendakwahnya luar biasa. Makanya Allah panggil Mang Oded ketika sedang sholat di Masjid Muhammadiyah. Pas mau ngahotiban. Ia wafat di tempat itu. Sesuai dengan cita-citanya, wafat ketika sedang berdakwah. Saya ngobrol, Pak. Dari mulai 3:30 pagi sampai jam 9. Ngobrolin apa? Saya ngobrolin kekhawatiran dan kecemasan saya melihat kota Bandung waktu itu. Saya bilang gini, Mang, iya teh memang kota teh kota jasa. Tapi saya sekarang khawatir terlalu banyak izin hotel yang diberikan oleh negara dan tingkat kontrolnya rendah. Lalu beliau ngobrol gini, tapi ini teh pendapatan paling besar yang dimiliki oleh kota Bandung. Saya jawab, betul, ini pendapatan besar. Tapi emang apal tuh? Sekarang orang yang dapat HIV itu dapat obat gratis di puskesmas kecamatan dari pemerintah dan harganya lebih mahal. Kalau dibandingkan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HIV dengan pendapatan negara itu jomplang. Jadi tolong ini diperbaiki. Maka saya minta ibu dan bapak jaga anak-anaknya, jaga anak laki-laki dan perempuannya. Jaga mereka. Kalau punya anak perempuan, jaga. Punya anak laki-laki, jaga. Sampai kemarin karena saya punya waktu senggang, kebetulan saya juga diminta untuk menyampaikan kuliah umum di Nanyang Technology University di Singapura. Saya sengaja, biasanya berangkat sama istri, kemarin saya berangkat sama anak saya, sama putri saya. Hanya berdua. Dan ketika istri saya nanya, Pak kunaon sareng Teh Zahra wungkul, saya katakan, saya pengen Zahra itu punya standar.
Ketika dia milih suami, dia punya standar. Dan standar dasarnya adalah cara ayahnya memperlakukan dirinya. Saya ngobrol segala macam tentang bagaimana caranya dia menjaga diri dan sebagainya. Nggak mudah. Dan ingat, yang dijaga itu bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga jaga. Iya manisa enakna we cenah ustaz nu peryogi dijaga banyak nu istri we nu pameget makeun heueuh maneh mah mikirna nganu ukur kieu nah pedah ari awewe mah bisa hamil lalaki mah henteu pan moal aya awewe hamil lamun teu dikitu ku lalaki jaga itu ya. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Negeri ini akan diberkahi apabila orang-orang yang ada di negeri ini menjaga amanah dan menunaikan janji-janjinya. Jangan dikira kita yang nggak punya kuasa ini nggak dikasih amanah sama Allah. Kan jelas kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Kita ini pemimpin minimal untuk diri kita sendiri, minimal untuk keluarga kita. Saya sering sampaikan kepada bapak-bapak, nanti Pak di yaumul hisab, kaki kita nggak mungkin melangkah seinci pun mendekati surga sebelum kita ditanya pertanggungjawaban tentang bagaimana caranya kita ngurus keluarga. Sok saya tanya sekarang Bapak, siapa di sini yang tahu tadi malam istrinya ngaji di juz keberapa, surat keberapa, ayat keberapa? Ditulis we baiti jannati, baiti jannati. Ditulis we kita mahnya semoga sedunia sesurga. Nggak bisa. Harus diurus. Ini yang punya amanah, apalagi yang amanahnya yang lebih besar, juga nanti bakal ditanya pertanggungjawabannya. Maka saya ingat betul, setahun yang lalu saya ngaji di tempat ini, ketika kita menghadapi pilpres, saya katakan kan dengan terbuka, kalau ada orang di Indonesia mau nyalon jadi presiden, urang teh kudu syukuran. Cirining jalma-jalma eta teh wanian. Saya tuh kalau malam-malam, kadang saya itu suka ngaharuknya dina bahasa Sunda nama sorangan. Lalu kemudian saya berpikir, ya Allah, saya teh punya tanggung jawab diri saya, istri saya, keempat anak saya. Urang teh geus bener cannya ngurus. Kabayang teu presiden 282 juta. Kabayang teu calon gubernur Jawa Barat 52 juta. Umar itu nggak pernah bisa tertidur lelap kecuali dia keliling dulu dan memastikan seluruh warganya tidak ada yang kelaparan. Iya negara kumaha 282 juta kumaha ngecekna. Matakna minimal dia punya data tentang kemiskinan yang ada di Republik ini. Makanya kemarin putra saya KKN di daerah Balerejo di Yogyakarta, dia mah teu milu 17-an, teu milu nanaon. 30 hari dia di tempat itu, dia ngumpulin data dua. Satu, angka partisipasi kasar pendidikan. Yang kedua, dia berkeliling untuk memastikan data tentang jumlah kemiskinan akut yang ada di desa itu. Saya tanya, kenapa Kak? Lucu jawabannya, Pak. Pandina pasal UUD 45 ada tulisan, fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Gimana mungkin negara bisa mengurus fakir miskin, lamun data nage eueuh. Makanya kan Bapak sering menemukan, ada orang KIP-nya tidak tepat sasaran. Ada orang yang KIS-nya nggak tepat sasaran. Kenapa nggak tepat sasaran? Karena risetnya nggak benar. Nah ini yang kemudian harus jadi perhatian kita. Lalu kemudian ikhwatu iman yang saya muliakan, wa'ahdihim ra'un, jaga janji kita. Ya. Bapak Ibu tolong kalau berjanji itu ditepati. Makanya saya minta hal yang sederhana saja. Saya itu ngelarang orang-orang yang ada di sekeliling saya berjanji dalam kondisi dua. Satu, ketika gembira banget. Yang kedua, ketika butuh banget. Jangan pernah berjanji. Pasti mau ditepati. Misalkan Kang Haji Dandi suatu saat jadi Bupati Tasik Utara. Kan mau dibagi dua. Ini mah udah firm.
DOB-nya udah keluar. Nanti teh Kabupaten Tasik teh ada 2, Tasik Selatan dan Tasik Utara. Haji Dandi terpilih jadi Bupati Tasik Utara. Pas kapilih, karena atoh ditanya ke wartawan segala rupa dijanjikan. Lah saya janji pokoknya mau tong boro makan siang. Saya mah mimiti sarapan, makan siang, makan malam gratis. Tah eta teh siga nu gelo. Dan nu ayeuna ge kan mulai berpikir lagi. Sehingga kemudian sekarang kata Hasan Hasbi, sahabat saya yang sekarang jadi juru bicara kepresidenan, ngobrolnya gini ketika saya tanya, "Bro, itu teh serius teh makan siang teh gratis?" "Gratis, Tan." "Kapan akan terlaksana?" "Pokoknya sampai 2029." Jadi ayeuna mah sebagian heula, isukan sebagian, engke berakhirnya teh di 2029. Bakal anggeus. Justru itu kalau tidak selesai maka perlu ditambah periodenya. Ya gitu. Nah makanya jangan. Termasuk ketika kita lagi butuh, jangan pernah berjanji. Makanya sok anu rek nginjem duit, sagala dijanjikeun. Ieu malah peryogi pisan, enjing sore ge atuh ku abdi diuihkeun. Lamun aya nu kitu ka ibu ki, atuh ari enjing sonten diuihkeun mah antosana dugikeun ka enjing. Jalma keur loba pangabutuh mah sagala rupa dijanjikeun, termasuk kan politisi. Abdi geus jadi anggota dewan mah pokona mah jalan di Raja Polah tim di jalan raya tepin ka jalan Gang Leutik. Di hot mic eta kumaha pikiranana aya jalan Gang Leutik di hot mic. Ya. Makanya hati-hati. Pilihnya di dia, ada yang punya cita-cita jadi bupati nanti daya nama geus tutup. Nanti kalau buka lagi Bapak Ibu mau ikutan, tolong janjinya dihitung. Ya. Dan sederhana Pak, saya kemarin-kemarin, Kang Haji Dandi juga tahu, ada beberapa partai yang nyuruh saya tidak hanya nyalon di kota Tasik, tapi nyalon di kota Bandung. Bahkan kemarin sampai hari pendaftaran terakhir, saya ada di sebuah kantor partai dan saya diminta kekeh untuk nyalon. Saya nggak mau kekeh. Ustad kunaon pan ustad teh kudu ngabela rakyat nya. Tapi kunaon teu kerasa alim. Dan alasan pokoknya saya lihat sahabat Nabi juga memandang politik itu penting. Tapi Anas bin Malik itu memilih untuk menyendiri di Taif, tetap jadi guru agar kemudian ia bisa mengajar pada pihak manapun. Nya ieu mah bahasa ayeuna. Duka 5 tahun yang akan datang. Yang kedua saya ngitung betul masih kena loba pangabutuh. Riweuh Pak. Minimal atuh anak udah nikah. Karena kalau anak saya belum nikah, saya jadi wali kota Bandung misalkan, eta pasti pas nikahkeun pun anak teh semua fasilitas diurus sama negara. Dapatnya bagum teman-tuan. Bagian umum teman-tuan, pasti bantuan. Dan itu bagian dari abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Ya. Saya itu agak tengil Pak. Kalau mobil saya lagi jalan, kemudian di belakang ada four rider. Kalau itu four rider, saya nggak minggir. Kecuali kalau itu ambulans, saya minggir. Itu sebagai wujud saya ini ngerti tentang hukum di negara. Nggak ada Pak aturannya kalau mobil bupati, presiden, gubernur itu harus didahulukan, nggak ada. Jadi ingatnya kalau mun aya mobil bupati siga kitu Haji Dandi jadi bupati siga kitu tetep teger di tengah. Keun kajian manehanana nu kasisi. Gitu ya. Enggak. Makanya kita kenal Pak Hatta Rajasa ya. Saya ini bukan orang PAN, tapi saya kagum sama Pak Hatta. Pak Hatta itu ketika jadi menteri kemana-mana, padahal 15 tahun jadi menterinya, nggak pernah pakai four rider. Biasa aja. Karena dia menganggap itu sebagai bagian dari penyalahgunaan kewenangan. Komo aya bupati, wakil bupati, make four rider ngan ukur erek mancing jeung babaturanana.
Nu kitu mah punten koplok gitu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, itulah yang harus kita hadirkan apabila negeri ini ingin diberkahi. Beriman, yang terakhir takwa. Jadi orang takwa deh. Takwa mah udah sering dijelasin di tempat ini. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, sok sama dermawan ciri orang takwa itu. Yang kedua tong babari ngambek. Sekarang tadi saya nanya ke Kang Haji Dandi, ai calon Bupati Tasik ke seberiji. Namihan cenatan aya Cecep Nurul Yakin, jagona Haji Dandi. Wah, kemana-mana dia anter. Kunaon Ji milih Haji Cecep? Alasanna teh lucu, peda sami-sami kasep, emang rada sembarangan. Lalu kemudian ada Pak Ade ya, Bupati terdahulu. Terus ada Pak Iwan ya. Tilu Kang Haji. Nah, tilu. Sok we pilih. Jeung tong bari ribut. Karena siapapun itu yang kemudian terpilih, dia adalah orang yang akan menyingkirkan Anda dari jalan. Sugan pedah urang wawuh. Kan Bapak Ibu masih kena tetap nyisinya. Erek milih Pak Iwan, erek milih Pak Ade, erek milih Pak Cecep ge nalika marenehna ngaliwat urang nu kudu kasisi. Sugan pedah urang nu milih, punten eta milih saha Cecep. Oh, Pak Cecep tadi tukang henteu, sarua kalakuanana siga kitu. Jangan ribut. Ya, jangan ribut. Siga kamari kan udah jelas waktu Jokowi Prabowo mah. Kemarin waktu kita pemilu juga sama. PKS jeung Nasdem PKB mah pokona mah istiqomah eta mah jeung Anies. Bohong sia teh. Di Jakarta mah kabeh birat eueuh nu ngadukung. Saya sampai 1:30 pagi di rumah Mas Anies. Dan saya termasuk orang yang dorong Mas Anies, udah atuh matakna tong nutungguan partai lain, nyieun partai sorangan. Lalu kemudian maju ke hadapan. Itu lebih gentle. Da geus puguh kan ari nunungguan nu lain mah henteu. Nah gitu. Jadi jangan ribut, jangan mudah marah, ya. Bapak-bapak tong babari ngamaknya ka bojonya, geus dibaeudan ku bojo mah ripuh Pak urang teh. Ibu ge saminya teu kenging ngabaeudan caroge. Saya ingin tidak ada ibu-ibu di Raja Polah yang merasa bangga ketika ditakuti oleh suami. Mending ngobrol ka sasa, ih apal teu salaki abdi mah sieun ku abdi. Dengan bangga. Cek babaturan teh, ih tong boro atuh caroge eteh, abi ge sieun ku eteh mah. Kan eteh masih ga jurig. Ya, jangan mudah marah ya. Karena Rasul pernah menyampaikan la taghdab walakal jannah. Kalau kalian tidak jadi pemarah, maka surga jadi tempat berpulang bagi kalian semua. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di tempat ini, berjumpa dengan ibu dan bapak, terutama para pini sepuh yang ada di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan terus sehat dan jadi teladan dalam kebaikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahu yaqudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.